Halo semuanya, jumpa lagi di Big Cooking Channel. Semoga semua sehat selalu ya. Kali ini aku mau bikin ini namanya peanut cookies atau kue kacang. Dan ini rasanya gurih, jadi manis sama asinnya itu balance gitu teman-teman. Jadi kalau menurut aku masing-masing cookies itu punya ciri khas rasa masing-masing ya. Untuk kue kacang ini dia rasa kacangnya kuat dan juga asinnya kerasa, manisnya harus kerasa, terutama asinnya ya. Jadi itu yang membedakan. Dan untuk tekstur itu saya sukanya yang kalau keluar dari oven pun tidak terlalu renyah banget, tapi lebih ke ngeprul gitu. Oke teman-teman, pertama saya siapkan kacang tanah 500 gram yang ukurannya besar-besar dan sudah dikupas. Kemudian sangrai sampai kecoklatan, lalu kita blender. Setelah blender, ini saya tambahkan 2 sendok teh garam, 1/4 sendok teh vanili. Garamnya nanti agak banyak ya teman-teman, jadi sambil ngadonin nanti bisa kita icip dulu sampai kerasa garamnya. Ini aku pakai gula halusnya kurang lebih 2 cup atau sekitar 200 gram ya. Dan tepung terigunya aku pakai tepung terigu protein rendah, aku pakai yang Bogasari merek Ninja. Teman-teman juga bisa pakai yang kunci biru, dan juga bisa pakai tepung khusus cookies lainnya. Jadi kenapa harus tepung cookies, tepung untuk kue kering, karena memang kita mau bikin kue kering. Jadi kalau amannya nggak ada stok terigu untuk yang cookies, teman-teman bisa amannya ya bisa pakai tepung serbaguna, jangan pakai yang protein tinggi ya teman-teman, karena itu peruntukan untuk pembuatan roti-roti. Menurut saya sih seperti itu ya. Dan juga bisa diberi susu bubuk ya, susu bubuk 1 saset atau 1,5 atau 2 saset tergantung selera ya teman-teman. Hanya itu saja, saya ulangi ya, 500 gram kacang tanah besar yang sudah disangrai dan di blend. Kemudian untuk gula halusnya 200 gram, karena tidak mau terlalu kuat rasa manisnya saya pakai 200 gram aja. Kemudian ada tepung terigunya kurang lebih 750 gram, atau teman-teman juga bisa pakai 1 kilo ya, tapi saya pengen kerasa banget kacangnya, jadi saya pakai 750 gram aja kurang lebih. Kemudian ada garamnya 2 sendok teh dan 1/4 sendok teh vanili, serta 1 atau 2 saset susu bubuk Denko. Untuk minyak sayurnya saya menggunakan 500 ml. Bedanya apa antara kue kacang yang menggunakan minyak sayur dengan yang butter atau mentega? Menurut pengalaman saya, yang saya rasakan, kalau kita bikin cookies menggunakan butter, kalau pas keluar dari oven itu dia akan renyah sedikit gitu, seperti cookies pada umumnya ya, agak renyah-renyah gitu kan. Tapi kalau pakai minyak sayur khusus pembuatan kue kacang, dia ngeprul teman-teman. Baik pas sudah keluar dari oven, teksturnya akan keras ya, tapi ketika kita sentuh, kita pegang aja, kita tekan atau kita gigit, itu langsung lumer banget. Jadi kayak cookies yang udah lama di toples ya, jadi lumer langsung walaupun dalam keadaan hangat-hangat atau panas, langsung lumer lah itu teksturnya. Jadi gambarannya kayak gitu ya teman-teman. Beda kalau kita pakai butter atau pakai mentega ya, itu agak lebih ngerekes, agak lebih kering sedikit, agak lebih ngengukis banget lah gitu. Ngeprul tapi butuh waktu beberapa menit atau hari lah gitu, tergantung campuran bahan lainnya. Seperti kalau misalnya takaran butternya banyak, pasti di suhu ruang ya terbuka, dia akan lumer ya kalau pas digigit gitu. Karena kalau kita bikin cookies yang pengen kayak cookies banget renyah kering, itu takaran mentega atau butternya itu tidak terlalu banyak ya teman-teman, biasa seperti itu. Tapi kalau memang butternya banyak atau menteganya banyak, itu dia lebih lumernya cepet ya.
Kalau kurang mentega atau kurang butter dia pasti agak lebih keras sedikit. Keras banget sih enggak, cuman kokoh lah gitu ya, enggak terlalu lumer banget. Nah, kalau saya bikin cookies saya suka yang lumer ya teman-teman, kokoh secara bentuk luarnya, tapi pas digigit itu lumer. Nah, khusus untuk kue kacang ini dia wajib lumer banget ya, baik keluar dari oven maupun sudah suhu ruang. Kalau saya punya selera seperti itu. Bisa aja kita bikin kue kacang yang menggunakan butter, banyakin butternya juga nggak apa-apa, enak banget gitu kan. Enak banget dan teksturnya juga lebih ngengukis banget, tidak terlalu ngeprul gitu. Jadi kalau minyak goreng ini bikin cookiesnya itu ngeprul banget, khusus untuk cookies kue kacang ya. Kalau untuk yang lain-lain nggak pakai minyak sayur. Jadi mau teksturnya kayak apa nih teman-teman, pilihan aja ya. Mau ngeprul banget, lumer di mulut kayak serasa ngemut susu bubuk lah gitu ya, ngemut susu bubuk, gurihnya ada, wanginya ada, dan ngeprul gitu, nggak pakai usaha untuk digigit juga dia udah ngeprul sendiri lah. Seperti itulah gambarannya teman-teman ya. Jadi itulah yang pengen saya ya. Dan juga ini penyeimbang rasa antara manis sama asin itu sama-sama. Kalau di kue-kue yang lain itu manisnya lebih menonjol ya, seperti semprit lah contohnya, apalagi dikasih topping coklat dia manis 100%. Manis banget sih enggak, tapi manis lah. Tapi kalau kue gurih seperti kastangel atau garlic cookies itu 100% gurih, rasa manisnya itu 1% lah gitu kan. Jadi seperti itu. Nah, untuk yang kue kacang dia wajib manis sama asinnya tuh barengan, pas di lidah itu, di mulut itu langsung nembak dua-duanya gitu menurut saya ya. Itulah jadi beda cookies, beda rasa, beda ciri khas gitu. Yang ditonjolkan itu asin sama manisnya itu harus wajib harus sama, seimbang, dan lebih gurih dari kacangnya itu juga kerasa. Jadi kalau saya pakai ukuran 500 gram kacang kupas ya, yang besar-besar, disangrai dulu di blender. Kemudian tepungnya bisa teman-teman juga pakai yang 1 kilo ya. Kalau saya pengen rasa kacangnya lebih kaya rasa, jadi saya kurangin 2,5 gram, jadi total tepungnya 750 gram kurang lebih. Dan 2 sendok teh garam, jadi biar rasa asinnya tuh menonjol juga ya, jadi tambahkan jadi 2 sendok teh garam, atau lebih kurangnya teman-teman juga bisa seimbangkan rasanya ya, sesuai selera. Dan pakai vanili 1/4 sendok teh aja, juga bisa menggunakan susu bubuk ya, 2 saset Denko, atau susu bubuk merek lain juga bisa, supaya ada lebih wangi susunya juga gitu teman-teman. Asinnya juga pas. Dan juga minyak goreng ya, minyak sayurnya itu 500 ml kurang lebih ya, sampai dirasa dia sudah kalis teman-teman. Sudah cukupkan minyak sayurnya ya, sesuaikan dengan banyaknya takaran tepung sama kacangnya. Jadi untuk olesan ya, saya juga bahas olesan. Kalau cuma 1 kali oles kuning telur tidak terang begini ya, enggak, kurang bagus lah. Tapi kalau 2 kuning telur, atau 2 kali, bukan 2 kuning telur, maksudnya 2 kali oles kuning telur atau sampai 3 bahkan, dan dia akan nyala banget ya, akan bagus warnanya. Dan ini kita siapkan silikon gel ya, seperti ini, biar kuenya itu nggak bau apak apalagi disimpan dalam jangka waktu yang lama. Dan juga dikasih paper biar ada alasnya ya, biar untuk mempercantik juga. Ini toplesnya imut, lebar 7, panjang hampir 1 jengkal di telapak tangan saya ya. Dan enak sekali teman-teman, bisa buat hampers, bisa buat antaran juga ya, bisa buat oleh-oleh juga ya. Pokoknya enak banget rasanya, apalagi dengan topping mete itu lebih spesial gitu teman-teman. Oke, semoga videonya bermanfaat ya.
Yang mau jualan semoga laris manis, semoga juga video ini bisa menginspirasi teman-teman. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya, dan terima kasih sudah menyimak. Yang belum subscribe boleh sekalian di subscribe juga ya, biar saya tambah semangat bikin video-videonya lagi teman-teman. Oke, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum.